Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Kembali hari ini saya market reviewnya ada di luar ya. Kebetulan saya lagi di hotel, jadi ya kita sementara gini dulu deh, nggak pakai green screen ya. Kayaknya lebih menarik ini ya, bisa lihat interior hotelnya. Kemudian dapat hotel interiornya temanya Eropa nih, keren, klasik modern. Oke, hari ini bagaimana market hari ini? Ya, sesuai prediksi kita, market hari ini ditutup dengan bagus ya, hijau. Wes. Prediksi kita berarti hari ini satu minggu ini pas ya. Especially minggu weekly-nya, candle weekly-nya membentuk candle hijau. Keren banget ya. Dan kalau kita lihat perdagangan hari ini sih hawa-hawanya, kalau lihat candlenya hijau begini, kemungkinan besar minggu depan akan kembali lanjut hijau lagi. Nanti coba kita lihat chartnya di ini deh ya, chartnya di posisi mingguannya bagaimana. Dan hari ini saya mau bahas sedikit ya. Tadi saya ada live IG dengan kita collab dengan tanyasaham.com. Ada satu pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana sih kita menyikapi kondisi Santa Claus Rally dan window dressing kemarin, seperti saya sudah bahas juga kemarin. Jadi harus dibedain apa bedanya ya. Saya tadi jelaskan juga bahwa window dressing itu pada dasarnya adalah suatu aktivitas dari fund manager atau institusi keuangan yang bertujuan untuk mempercantik portofolio mereka, especially di mungkin kita ngomong reksadana ya, atau produk apapun investasi yang menunjukkan performance. Dan di akhir tahun ini mereka mempercantik. Jadi portofolionya dalam satu tahun terjadi peningkatan atau penurunan. Itu pernah saya bahas sebelumnya, window dressing itu apa ya. Dan lebih kepada gini, bedanya dalam pemilihan sahamnya deh, itu lebih jelas ya, lebih clear. Kalau saya bilang, kalau window dressing karena berhubungan dengan portofolio ya, berhubungan dengan portofolio satu perusahaan, satu ini institusi keuangan, mereka pasti pilih portofolio yang ini dong, yang bobotnya market cap ya besar. Beli jual saham yang mereka nggak mungkin yang bobotnya kecil, yang abal-abal, nggak mungkin ya. Mereka pasti beli yang bobotnya setidaknya masuk di kategori LQ45, Kompas 100, IDX 30 gitu-gitu ya. Jadi yang ya Serikahati ya, ISGL. Jadi mereka nggak mungkin beli yang di luar itu. Ada beli tapi porsinya kecil. Jadi intinya kalau mereka mau mempercantik itu, karena porsi besarnya ada di saham-saham yang market big cap, jadi untuk tujuannya untuk menaikkan, otomatis yang mereka beli adalah, yang mereka naikkan adalah pemegang market cap dulu dong. Baru kemudian mereka pikirin untuk naikin second linernya. Jadi kalau kita ngomong window dressing, biasanya mereka sudah mulai ancang-ancang dari sejak masuk ke kuartal keempat. Jadi mulai masuk Oktober, November, dan sekarang Desember. Itu sebabnya kita lihat kemarin Oktobernya bagus sekali, November dibuat turun sedikit ya. Kita bilang November rain kemarin itu. Terus kemudian masuk ke Desembernya mulai teradjust dan sekarang sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda positif yang bagus. Jadi kalau saya bilang momen untuk beli window dressing ya sekarang-sekarang ini. Cari emiten-emiten market cap, big cap yang ke posisi lagi di support dan mau rebound. Ayo, PR nih apa aja nih? Ya, sebagai clue sedikit, Bapak Ibu bisa cermati Astra International. Kemarin waktu bulan Oktober sempat naik dan sekarang mulai koreksi lagi dan sekarang mulai rebound pelan-pelan. Terus habis itu Telkom, silakan cermati Telkom juga ya, Telkom. Terus selain Telkom ada Semen Gresik yang posisi masih disupport banget. Terus ada consumer, boleh diperhatikan juga nih ya, consumer. Consumer saya rasa mereka harus mempercantik karena mungkin yang bikin porto mereka lagi jelek kebakaran itu adalah salah satunya dari consumer. Mungkin bisa dari Unilever, bisa dari gudang garam gitu ya.
Nah, mereka harus naikin ini supaya bagus. Nah, tapi saya bilang ya, hindarin emiten rokok dulu. Kenapa? Karena emiten rokok ini sekarang lagi kena sentimen kurang bagus terkait dengan cukai rokok ya, terkait cukai rokok. Jadi hindari dulu. Jadi kalau saran saya, kita sebaiknya masuk ke yang consumer, yang home appliances ya, masuk ke kebutuhan yang mereka banyak untuk keperluan sehari-hari gitu ya, home care. Oke, itu yang window dressing. Terus bagaimana dengan Santa Claus Rally? Santa Claus Rally itu apa sih dan bagaimana? Santa Claus Rally itu harus Bapak Ibu tahu dulu. Ini kita Santa Claus itu adalah budaya dari Western ya, budaya dari Amerika, dan mereka itu biasanya market Amerika itu setelah hari raya Natal, mereka itu ada waktu yang pendek mereka itu menjelang tahun baru. Nah, itu biasanya marketnya bullish. Nah, itu mereka sebut sebagai Santa Claus Rally. Kebetulan tanggal 25 kali ini jatuh di hari Sabtu, dan untuk hari Seninnya tanggal 27. Jadi 27 sampai kebetulan hari Jumat itu jatuh tanggal 30. Senin 27, 28, 29 Rabu, 30 Kamis, 31 Jumat. Wow, pas banget. Jadi kalau saya lihat itu dari 27 sampai 31, nah itu Santa Claus Rally deh itu. Itu kalau rally beneran, wow, itu terbang. Itu IHSG mungkin momentum breakout all time high-nya, feeling saya di situ. Jadi sekarang waktunya mungkin untuk belanja-belanja ya, untuk siapin portofolio Bapak Ibu, siapin cadangan, siapin tenaga. Jadi saran saya sekarang saat ini jangan agresif dulu terhadap saham-saham yang nggak jelas gitu. Untuk uang pendek, untuk uang jajan dulu deh. Nah, kalau Santa Claus Rally biasanya mereka masuk ke second liner ya, untuk jelas, untuk ngedrive biasanya mereka masuk di second liner. Nah, biasanya kan karena rancu antara window dressing dan Santa Claus Rally, maka biasanya naiknya bebarengan. Kalau naiknya bebarengan, ya ini momennya pas banget dalam 5 hari terakhir menutup tahun 2021, nanti LQ45, Kompas 100 dan ini second liner naiknya bareng-bareng. Itu semoga itu asumsi saya ya, pemikiran saya. Bisa benar, bisa salah. Jadi ya kita kembali lagi semua balik ke chart ya. Kalau chartnya melihat momentum yang jadi bagus, ya udah trading aja, ikutin aja. Tapi kalau enggak, ya udah berarti prediksi kita salah, gagal. Ya mendingan, tapi setidaknya saat ini masih inline. Saya kemarin banyak yang mengatakan bahwa window dressing gagal, window dressing batal. Nah, mungkin kita salah satu dari sedikit orang yang mengatakan bahwa window dressing masih oke. Ini waktu dulu ya, waktu akhir November ya, kita termasuk yang memberikan opini bahwa window dressing itu masih on the track, masih valid. Mungkin sekarang sudah pada bilang, oh window dressing ada nih, kayaknya nih bakal oke nih, apalagi minggu ini tutup dengan bagus gitu ya. Ya, setidaknya kita tetap stick, kita tetap on the track lah. Dan seperti biasa nanti saya akan kembali ke kita lihat chartnya. Kita akan lihat chartnya untuk melihat kira-kira potensinya seperti apa, sebagus apa sih minggu depan ini. Ya, minggu depan kita mulai masuk ke pertengahan bulan Desember ya, mulai angkanya belasan. Jadi mungkin masih akan bergerak sideways, sembari mereka menjaga momentum. Sampai merah banget saya rasa tidak, tapi ya koreksi-koreksi tipis mungkin ya, kayak kita kalau naik pesawat turbulence bisa nggak? Bisa terjadi. Jadi waspadai saja dan turbulen kecil, nggak usah terlalu takut, santai aja, setidaknya punya money management yang baik, tata kelola yang baik, risk management yang baik. Nanti mungkin menjelang minggu ketiga dan minggu keempat Desember, nah ini baru rally. Ingat, 1 bulan itu kadang-kadang rally nggak semua setiap hari bakal bagus. Bisa jadi rally-nya di saat-saat tertentu aja, tapi begitu naik 2%, 1%. Bapak Ibu ngalamin kan ketika IHSG breakout gitu kan, menjelang breakout IHSG bisa 1 hari naiknya 2%-an. Ya bisa kayak begitu. Tapi sebelumnya bikin galau, turun, nggak enak gitu. Tapi tiba-tiba bisa naik, bam, bisa balik. Itulah Indonesia. Pergerakannya kayak gitu, psikologi marketnya kayak begitu. Jadi harus antisipasi, harus punya psikologi trading yang baik ya. Jangan terlalu panik, jangan panik selling, sedikit selling dan sebagainya.
Kalau posisi di support jangan buru-buru average down, tapi kita atur momentum kapan waktu terbaik untuk beli. Oke? Ya, kita lihat chartnya sekarang ya. Kita lihat chartnya. Oke, ini chartnya seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Ya, kalau dilihat sekilas coba perhatikan ada net sale-nya asing 926,8 bio. Nah, ini dia nih yang perlu dicermati. Sekarang gini, sebenarnya ingat nggak beberapa waktu yang lalu saya sempat ngomong mengenai soal broker sum. Dan waktu itu lewat market reguler, transaksi asing minus 154. Sedangkan di market nego, asing mencatatkan pembukuan net buy 2,7 triliun. Nah, hari ini asing keluar nih 926,8 bio. Nah, kalau lihat kayak begini, ya ini asing net sell nih, ya kan? Jadi sebagian mungkin keluar di saat kondisi seperti ini. Kondisi saat ini dia malah keluar. Jadi kemarin buy di reguler di nego, dia jualannya di market reguler. Bisa terjadi gitu nggak? Bisa. Bisa banget. Jadi ya silakan dipikirkan masing-masing ya, maksudnya itu apa itu kayak gitu tuh. Jadi kalau saya bilang sekali lagi ya, kita tetap lihat berpatokan pada chart. Kalau kita saat ini melihat net buy sell-nya 926 miliar, berani beli nggak? Padahal maksudnya di kondisi market berani beli nggak? Padahal chartnya kelihatan bagus begini. Wah, oke nih padahal. Ya, nanti kita coba cek aja ya dalam beberapa waktu ke depan. Tapi saya bilang begini, terlepas dari saat ini asing jual atau beli, kalau lihat chart kondisi saat ini, itu indeks memperlihatkan pola yang bagus, ya kan? Masih naik, tertahan di level support, selendang, ya, masih berjalan dengan baik. Kalau kita lihat weekly-nya, lebih oke lagi lihat weekly-nya ya. Weekly-nya posisi ada di atas selendang, candle biru lagi, rebound. Ini bagus. Ya, masih memperlihatkan tanda-tanda bagus, tanda-tanda rebound yang bagus kalau saya bilang. Jadi sejauh ini cukup aman lah. Dan hari ini transaksinya juga bagus, 11,19 triliun dengan volume yang juga bagus. Jadi so far so good ya, menjelang kita masuk ke minggu pertengahan bulan Desember itu. Ini oke, ya, masih oke. Jadi kita bisa bernapas lega lihat penutupan minggu ini dan yang pasti sesuai prediksi kita. Kita kemarin prediksi bahwa IHSG ditutup hijau ya minggu ini ya. Minggu depan bagaimana Pak? Kalau minggu depan saya lihat mungkin bisa hijau tipis atau mungkin juga bisa breakout. Tapi kok saya lihat cenderung sideways atau hijau tipis. Jadi mungkin masih bisa swing sedikit di areal-areal ini ya. Masih bisa swing di areal antara level skyline yaitu 6.550-an sampai dengan 6.605. Anggaplah 6.600 lah. Itu swingnya, areal swingnya ya. Kalau dia turun ke bawah, itu areal supportnya. Oke, dan kita langsung masuk sektoralnya aja karena LQ45-nya pasti ya mirip-mirip ya. Sekilas aja coba. Nah ini mirip-mirip ya. Dia mantul dari support. Terus Kompas 100-nya juga mestinya mirip-mirip. Nah sama plug. Ya kita masuk ke sektoral. Coba sektoralnya bagaimana? ADX Basic. Ya ini masih tertahan di level support ya. Ini lagi galau, lagi tidak bisa menentukan arah, ini mau kemana, lagi sideways-nya pun flat. Dan sekali lagi Bapak Ibu bisa perhatikan, pergerakannya persis ya, supportnya di V-line dia bisa tertahan ya. Sebelum dia nanti, nggak tahu bisa lanjut naik lagi atau enggak nih.
Dan consumer cyclicals-nya coba kita cek. Wadaw, ini keren banget nih consumer cyclicals nih. Wow, ini super sekali. Ya, super sekali loh ini. Breakout ya. Nah, ini tanda-tanda yang breakout, tanda-tanda tren yang bagus nih saya bilang nih. Ya. Ini breakout. Kalau kita lihat weekly-nya keren. Sudah kita kode juga kemarin ya, consumer cyclicals. Silakan Bapak Ibu nonton video market review saya. Terus habis itu ada energi. Nah, sempat saya ulas juga kan. Pokoknya sektor termasuk yang anti badai ini silakan dipantau. Dan oil serta batu bara masih jadi kita punya andalan ya untuk menopang naiknya ini. Kemudian sektor finance, nah mungkin yang jadi pemberat indeks saat ini itu ini, ya yang jadi pemberat indeks. Saya khawatir dia finance masih akan koreksi. Nah kalau saya ini finance koreksi, yang sektor lain harus bisa menopang, harus bisa rebound. Kalau saat ini mungkin sektor finance sudah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu itu berat sekali untuk ngalahin sektor finance. Wah, sektor finance merah pasti indeks kemungkinan besar ikut merah. Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh, nggak sampai kayak gitu karena aturan free float yang baru ya. Jadi tetap yang lain-lain juga berpotensi menguatkan indeks walaupun harus mainnya keroyokan rame-rame. Kalau sekarang mungkin kalau BCA BRI merah baru mereka bisa bikin merah indeks. Kalau BCA doang yang merah atau BRI doang yang merah rasanya indeks belum tentu ikutan merah. Kalau BCA sih mungkin masih, tapi dengan catatan saham-saham yang lain juga ikut menopang, ikut hijau. Kalau saham yang lain hijau, IHSG masih bisa bertahan lah. Sektor healthcare. Nah, ini saya bilang termasuk sektor anti badai juga, layak hold ya. Tertahan di level selendang, support. Kemudian industri, rebound dengan cantik. Kemarin saya sudah bilang gitu ya, ini level supportnya dan hari ini bam rebound. Tapi tertahan di level ini 1073. Ini garis ini baru kemarin saya buat nih. Sesuai ya, sesuai banget sama trade sama kita punya analisa kemarin. Infrastruktur juga tertahan ya. Ini pergerakan yang bagus ini kalau saya kasih zoom out. Ini kan uptrend. Dan dia setiap kali kena skyline dia rebound. Nah, pullback kena skyline rebound, pullback kena skyline rebound. Sekarang pullback dan dia tertahan di areal skyline. Ini saya bilang bagus sekali kalau artinya apa? Dia posisi lagi di support. Ini kalau dia naik trennya masih berpotensi sampai ke atas ini. Silakan Bapak Ibu pantau sektor apa aja yang masuk dalam infrastruktur, tapi number one-nya saya rasa Telkom yang ada di sini. Ya, kemarin sudah saya rekomendasikan Telkom. Silakan Bapak Ibu nonton market review saya yang tanggal 9 Desember. Habis infrastruktur, consumer non-cyclicals. Nah, ini juga saya sudah bilang menjelang akhir tahun, silakan cermati sektor consumer. Bukan karena dia pasti bakal rally banget, tapi soalnya ini bobotnya juga cukup berat. Tapi setidaknya kita beli bertahap dan target saya harus bisa mampu sampai ke level 690-an ini. Kalau bisa breakout, wow, lebih bagus lagi target berikutnya ke level 708. Sayangnya sektoral belum bisa kita beli ya. Kalau sektoral bisa kita tradingin, wow, enak nih. Dengan menggunakan chart miner stocks, kita bisa trading indeks. Wah, keren. Properti koreksi tapi tertahan ya di bawah tom selendang. Harapan saya dia bisa mantul lagi, volume juga bagus. Ya, volume juga bagus. Hold. Terus kemudian ada Tekno. Saham Tekno ini slow but sure ya, slow but sure pelan-pelan udah mulai comeback. Kalau bisa breakout selendang, target selanjutnya saya harus dia naik ke atas level ini. Bukan saya sirik sama sektor ini ya, tapi saya bilang sektor ini sih masih belum bisa menjanjikan apa-apa. Jadi saya bilang trading pendek dulu ya, jangan buy and hold. Oke? Kemudian sektor transportasi. Wadaw, ini keren banget nih, ini anti badai banget nih sektor ini nih. Silakan ya Bapak Ibu, itu tadi sektoral saya ada transportasi, energi,
healthcare, consumer cyclicals, consumer non-cyclicals, infrastructure, ya silakan Bapak Ibu, itu sektoral-sektoral saya, sektor inceran saya. Cukup kan untuk window dressing Bapak Ibu? Terus habis itu ada rekomendasi. Kita masuk segmen berikutnya, itu segmen rekomendasi. Dan pertama yang kita bisa rekomendasikan untuk Bapak Ibu perdagangan minggu depan, pertama adalah Friend. Wow, Friend ini ini belum valid sebenarnya. Friend ini belum valid. Dia suka banget PHP dan saya bilang ini belum valid. Dia harus mampu naik di atas selendang baru oke, kemudian goal selanjutnya naik di atas garis V-line skyline ini dan bertahan di atas ini, itu baru valid. Tapi sekarang sifatnya masih spekulatif buy. Jadi jangan amunisi all in ya. Jangan. Habis Friend ada Cepin. Kalau lihat Cepin harus lihat Java. Kenapa saya pilih Cepin? Karena Cepin ini posisinya mantul dari support dan sekarang lagi ada di area resisten yang pendek terbatas. Kalau dia bisa mampu naik kembali ke atas jebol skyline atau ada jebol ini, breakout ini maksudnya. Kalau dia bisa breakout level 6100, target saya selanjutnya dia harusnya bisa naik ke level ini nih. Ya, 6550 dan 6600. Ini harusnya jadi area resisten kita selanjutnya. Ya, T3 lah. Ini kita ngomong T3 lebih gampang, ya. Cepin. Kalau lihat Cepin harus lihat Java. Ini biasanya mereka side by side. Nah, Java ini juga posisi lagi di support. Jadi saya lihat potensi buy juga lumayan oke. Kalau kita panjangin zoom out chartnya. Kenapa saya zoom out? Karena dengan gitu saya bisa lebih clear lihatnya. Oh, ini kemana sih arah tren gitu. Ya, ini kalau ini magnetnya saya buang dulu. Nah, ini kelihatannya ini jadi area resisten sebenarnya. Ini area resistennya. Ini berapa kali kena resisten, turun, nggak kuat, kena resisten, turun, nggak kuat. Dan ketika dia bisa breakout, bertahan di atas ini, naiknya luar biasa. Jadi ini sekarang lagi ditahan. Ini support kuat. Karena ketika dia turun, dia tertahan di area ini dan dia rebound. Sekarang turun, kemarin sempat rebound, dia turun lagi. Ini lagi menguji support. Kalau dia bisa rebound, wow, ini menarik nih Java nih. Ya, Cepin sama Java, ini sudah saya bagikan. Berikutnya itu LPPF. LPPF ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia habis pullback. Walaupun chartnya sudah tahu tinggi, saya bilang, tapi sudah ini higher high-nya membentuknya baru 1, 2, 3 ya. Ini potensial rebound lagi, tapi mungkin jangan terlalu berbuluk banyak juga, mungkin dia bisa sideways panjang. Entry bertahap, saya rasa adalah pilihan bijak di emiten ini. Entry bertahap. Kemudian berikutnya yaitu TPIA. TPIA udah lama sekali saya nggak rekomendasi ini nih. Dan good news-nya adalah dia lagi di support. Ya, beberapa kali kena support ini dan dia pun berhasil rebound. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang dan dia mulai rebound. Good news-nya lagi adalah dia di atas selendang. Ini kalau dia bisa mampu naik di atas selendang, bisa ke skyline dan V-line, oke banget nih. Ini TPIA. Kemudian ada lagi BEPS. Wow, ini BEPS. Ya. Kalau bisa lanjut nih, oke, menarik nih. Ini BEPS. Bisa breakout ini, bagus nih. Trennya udah saya belum Pak? Iya gini deh, kita coba kalau teori Hilolo kemarin 1, 2, 3, 4. Ini baru 4, belum yang kelima dan 6. Tapi spekulatif aja dulu ya. Risk and reward-nya sudah kurang oke, tapi saya bilang ya ini mungkin sisa-sisa aja. Tapi saran saya tetap ya jangan agresif. Kalau ada yang lain bisa memberikan profit yang baik, why not? Mending yang lain dulu aja. Oke, itu Bapak Ibu rekomendasi kita untuk minggu depan. Oke, Bapak Ibu, itu market review kita hari ini di minggu ini. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk dukung channel YouTube Winner Stocks Indonesia dengan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya
Dan jangan lupa jika Bapak Ibu merasa video kami berguna untuk Bapak Ibu bisa membantu untuk mendapatkan informasi faktual lainnya, jangan lupa untuk like dan share. Bagi ke teman-teman Bapak Ibu, sehingga semakin banyak teman-teman Bapak Ibu yang juga bisa trading dengan baik, dengan punya mindset pikiran yang baik. Oke, enjoy your weekend, selamat berakhir pekan. Saya juga masih dalam rangka holiday. Stay safe semua, stay healthy and stay strong. God bless you all. Happy cuan!